Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam kebajikan. Di sini saya akan mereview sebuah cerpen karya Budi Dharma, yaitu cerpen Tukang Cukur. Izin perkenalkan, nama saya Nabil Fayu, di belakang saya 116. Saya dari jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dengan matkul Apresiasi dan Ekspresi Sastra dengan dosen pengampu saya yaitu Pak Yang Merdiatna. Di sini saya akan menjelaskan menurut opini saya sendiri pada cerpen Tukang Cukur. Di sini saya akan menceritakan tentang latar belakang cerpen tersebut yang berjudul Tukang Cukur karya Budi Dharma, yang menceritakan tentang kehidupan seorang anak yang bernama Gito yang tinggal di daerah miskin di Jawa pada masa konflik tahun 1948 sampai 1949. Dari sudut pandang Gito, pembaca diajak melihat kerasa kehidupan sosial masyarakat di tengah situasi politik yang tidak stabil. Ia harus berjalan jauh setiap hari untuk bersekolah dan hidup dalam kondisi penuh keterbatasan. Sosok guru dan tukang cukur menjadi simbol dan realitas sosial yang keras, menggambarkan bagaimana kekuasaan, ketakutan, dan penderitaan yang saling berkaitan. Latar cerita yang realistis ini mencerminkan nasib seorang rakyat kecil masa pasca kemerdekaan dan menjadi dasar kuat bagi pembahasa sosial dalam cerpen ini. Selanjutnya ada gaya bahasa dan ciri khas penulisan Budi Dharma. Menggunakan gaya realisme psikologis, yaitu cara bercerita yang menggambarkan batin dan perasaan manusia secara halus, namun tetap realistis, memakai sudut pandang anak kecil yang polos sehingga emosi yang ketidakberdayaan terasa kuat di hati pembaca. Deskripsi ini dalam cerpen sangat rinci dan konkret, seperti perjalanan jauh gitu menuju sekolah atau suasana pasar dan kampung yang hidup. Selain itu, simbolisme juga tampak kuat. Tokoh tukang cukur menjadi lambang perubahan kuasa dan rapuhnya identitas manusia. Gaya penulisan ini tenang tetapi menyakitkan. Ini adalah ciri khas Budi Dharma yang membuat pembaca merenung tanpa merasa digurui. Selanjutnya juga ada nilai sosial dan kemanusiaan. Cerpen ini menunjukkan bahwa rakyat kecil seringkali menjadi korban dari sistem sosial dan politik yang tidak berpihak. Gito dan tokoh lain menggambarkan keterasingan dan ketidakberdayaan dari tengah kekuasaan yang kejam. Saya melihat pesan utama dari cerpen ini adalah pentingnya empati, kesadaran sosial, dan rasa kemanusiaan. Budi Dharma menegaskan bahwa kekerasan tidak hanya terjadi dalam perang, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari ketika manusia saling menindas. Selanjutnya juga ada keterkaitan dengan Angkatan 80 dan reformasi. Saya menilai bahwa tukang cukur ini memiliki semangat yang sama dengan karya sastra Angkatan 80-an yang banyak meroti ketimpangan sosial, psikologi tokoh kecil, dan kritik terhadap kekuasaan. Pada masa Orde Baru ini, sastrawan sering menggunakan simbol untuk menyampaikan pesan sosial secara halus seperti yang dilakukan Budi Dharma dalam cerpen ini. Semangat tersebut juga terus hingga masa reformasi, di masa sastra menjadi media untuk menyuarakan kejujuran, penderitaan, dan perlawanan terhadap ketidakadilan. Ada juga keterkaitan relevansi masa kini. Walaupun belantar tahun 1948, pesan dan moral dalam cerpen Tukang Cukur ini tetap relevan dengan kondisi saat ini. Ketidakadilan, keterasingan, dan penderitaan masih terjadi dalam kehidupan modern. Cerita ini menjadi cermin bagi kita untuk melihat bagaimana nilai kemanusiaan harus tetap dijaga di tengah perubahan zaman. Karya ini membuktikan bahwa sastra juga memiliki kekuatan untuk berbicara lintas waktu dan tetap menyentuh hati pembacanya di berbagai generasi. Nah, kesimpulan pada tugas review aku kali ini adalah Tukang Cukur bukan hanya sekedar cerita masa lalunya, tetapi juga refleksi sosial yang abadi. Budi Dharma juga berhasil menggabungkan gaya realis dan simbolis untuk menggambarkan luka dan kerapuhan manusia. Cerpen ini mengingatkan kita bahwa sastra tidak sekadar hiburan, tetapi juga sarana untuk menyampaikan suara nurani dan memperjuangkan nilai kemanusiaan. Dengan pesan yang universal ini, Tukang Cukur menjadi karya lintas zaman yang tetap hidup dan bermakna hingga saat ini. Terima kasih yang sudah mendengarkan dari awal hingga akhir tentang review cerpen Tukang Cukur karya Budi Dharma ini. Semoga bermanfaat untuk kalian, dan juga jangan lupa subscribe dan komen like-nya ya. Jangan lupa follow IG aku Ulfayu25. See you.